Alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu loh banyak. Wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Dengan rahmat kita semua pada malam hari ini seperti biasa di media Zoom malam ini kita semua mendapat ridho dari Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tetap dalam lindungan dan rahmat-Nya. Amin. Yang kedua kali salat kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau utusan Tuhan, Rasul yang terakhir, yang menjadikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat. Oleh karena itu, saudaraku semua, dengan malam hari ini, sebelum saya menyampaikan atau membedah tema pada malam hari ini, saya mohon lilo lan ridhonipun untuk semua seluruh jamaah se-Nusantara pada malam hari ini yang hadir, minta barokah doanya untuk leluhur Pak Arianto Malang, meminta pada kita sebagai saudara seluruh jamaah dimintai doa, barokah doa untuk mendoakan leluhurnya, orang tuanya. Maka dari itu kita sebagai saudara seguyup rukun, satu imam, satu iman, satu dengan. Maka dari itu dengan permohonan doa untuk leluhurnya, marilah kita mulai leluhur yang disampaikan oleh Bapak Arianto, setunggal Bapak Tamsir, Mbah Biun, Mbah Maun, Mbah Mauna, Buyut Rateh, Mbah Pauwan, Mbah Munsarip, Mbah Wasri. Leluhur atau arwah-arwah tersebut yang sudah meninggalkan dunia fana ini, semoga mendapat ridho dari Allah, mendapat segala amal ibadahnya anggone didik marang anak putune, semoga diterima oleh Allah, dan alhamdulillah lahirlah anak putunya leluhur Mbah Buyute tadi bernama
Pak Arianto Malang menjadi saudara kita beriman. Oleh karena itu, dengan keimanan masuknya Pak Arianto di jamaah kita, semoga menjadi anak yang soleh berbakti pada kedua orang tuanya dan leluhurnya. Dan semoga leluhurnya di saat kehidupan di dunia mempunyai salah atau dosa terhadap Tuhan atau sesamanya, semoga Allah mengampuninya segala dosa-dosanya. Wabil khusus sedaya jamaah dan leluhur-leluhurnya, seluruh jamaah juga mendapat ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kena butuh. Iya. Kiranya cukup doa kita semua, seluruh jamaah oleh Allah sesuai hajat Pak Arianto Pemalang. Dan marilah kita melanjutkan acara yang seperti biasa, Zoom malam ini dengan tema membangun keselamatan di dalam masjid atau Baitullah. Bangunan masjid yang dibangun oleh Uli Amri sebagai pembimbing kita, yang beserta seluruh isi-isinya dan aturan-aturan itu bangunan yang dibimbing oleh imam kita pada saat ini. Imam kita saat ini adalah imam yang memimpin sebagai uli amri sah bagi kita yang beriman, pemimpin dunia akhirat. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan apa yang diberikan pada imam kita, pada saya, tentang syarat-syarat masuknya ke dalam masjid. Apa saja syarat-syarat masuknya ke masjid? Apa syaratnya masuk ke dalam masjid, ke Baitullah? Di dalam Baitullah adalah bangunan yang terdiri dari imam dan makmum di dalamnya. Maka dari itu, apa syarat sahnya masuk
ke dalam masjid. Syaratnya pertama harus mempunyai niat. Niat, benar-benar niat ingin selamat. Niat benar-benar ingin selamat bersama saudara-saudaranya. Nomor siji, niat. Di dalam niat itu ada ketaatan, itu syaratnya. Nah, kalau kita ingin masuk masjid, sedangkan masjid itu benar-benar masjid yang bimbingannya tentang keselamatan dunia akhirat. Masjid yang benar-benar mendapat ridho dari Allah dengan bimbingan imam kita. Syaratnya adalah niat, betul-betul niat. Niatnya harus dari hati. Hati yang tulus, yang ikhlas. Benar-benar ingin selamat. Benar-benar ingin selamat niatnya. Jujur dari dalam. Tidak ada niat selain untuk selamat. Niat ingin diselamatkan, niat. Bola-bali atau bolak-balik saya sampaikan niat, saya ingin semua saudaraku yang belum ke dalam masjid, utamakan niat-niatnya dulu. Terus karena kalau sudah masuk niatnya salah, resikonya ya kembali pada dirinya sendiri. Apa yang ditanam dengan keniatan itu pasti di situ akan memuai atau metik atau panen dengan niatnya tersebut. Kalau niatnya nggak baik atau kalau niatnya selain niatnya karena Allah atau selain keselamatan karena Allah, maka di situ juga akan tertunjukkan. Jadi nggak main-main niat. Masuk dan tidaknya niat masuk ke dalam masjid dengan syarat tersebut, kuncinya niat. Karena niat untuk mendapat ridho dan kelancaran kalau niatnya bersih. Setelah niat apa? Nah, di situ prosesnya gak sembarangan, harus mempunyai taat, harus bersyahadat taat. Taat pada siapa? Satu, taat pada Allah. Satu, taat pada Tuhan yang menciptakan kita. Taat pada Allah sebagai penguasa alam semesta. Niat pada Tuhan sebagai pemelihara alam semesta. Itu taat pada Allah pertama. Yang kedua apa?
taat pada Rasulullah. Jadi komplit. Siji, taat pada Allah sebagai penguasa alam semesta, pemelihara alam semesta, dan sebagainya. Karena kemahaannya lah itulah milik Allah. Kedua, taat pada Rasul. Karena apa taatnya? Karena Rasul sudah tidak ada kok harus taat. Karena Rasulullah diturunkan di muka bumi, diutus oleh Allah sebagai utusan yang terakhir, utusan yang sempurna buat meneruskan perjuangan atau risalah-risalah leluhur kita. Maka Rasulullah sebagai Sri Sauri Tauladan, buat contoh seluruh umatnya. Contoh apa? Contoh untuk bertauhid, untuk mempercayai Tuhannya. Buat contoh semuanya untuk kehidupan di dunia dan nanti besok di akhirat. Kalau ingin selamat, contohlah Rasulullah. Itu taat nomor 2. Taat nomor 3 adalah taat pada uli amri. Ketaatan pada imam. Kalau imam kita adalah penerus istafek dari kekasih-kekasih Allah, dari mulai kepemimpinan Nabi Adam sempurna diteruskan. Yang menjalani, yang meneruskan adalah uli amri kita. Itu wajib ditaati. Nah, itu syaratnya masuk. Syaratnya masuk, dunia sing kenceng, sing resik, sing bening, asli ingin selamat bersama-sama saudara sejamaah. Nah, setelah itu syaratnya ada 3, taat pada Allah, ati Allah, wa ati Rasul, wa uli amri. Itu syaratnya masuk. Nah, kita harus membaca diri kita, hati kita. Apakah saya ini lihat dan bertanya pada diri kita. Apakah saya sudah layak di dalam atau sudah mampu menerima ketaatan pada Allah, sudah mempunyai niat. Kalau sudah mempunyai niat, terus taat pada Allah, taat pada Rasulullah sebagai contoh seluruh umat, apa yang dilakukan, yang dijalankan, itulah buat contoh bagi kita untuk keselamatan dunia dan akhirat. Maka dari itu, kalau sudah mampu taat pada uli amri, kita bisakah mengikuti bimbingan-bimbingan yang dijalani oleh uli amri kita sesuai ajaran Rasulullah dan sesuai bimbingan-bimbingan dan hidayah-hidayah dari Allah, mampukah kita? Itu tanyakan pada diri kita masing-masing. Nah, sebelum saya teruskan di dalamnya masjid itu ada apa, atau
apa yang diajarkan di dalam masjid. Nah, sebelum saya membedah itu, saya akan menceritakan, menyampaikan sejarah atau fase-fase di jamaah kita sebelum membedah kajian tentang ajaran-ajaran yang ada di dalam masjid atau apa saja yang ada di dalam masjid. Saya akan menyampaikan sejarah atau fase-fase di jamaah kita. Karena apa? Semua saudaraku harus tahu, mempunyai jamaah, asal-usul jamaah itu harus tahu. Harus tahu. Maka dari itu saat inilah saya akan menyampaikan dan sudah disampaikan oleh imam kita atau saudara-saudara kita di RBTA. Tapi yang belum, maka pada malam hari ini akan saya sampaikan tentang sejarah perjuangan imam kita, fase-fase yang dijalani di jamaah kita sampai sekarang itu genai piye. Nah, seperti itu. Basa Jawa ya itu mau. Tidak apa-apa. Basa Jawa ora apa-apa, Mbah. Sing liyane gak ngeh sing liyane. Iya, sing ro Jawa-Jawa ae. Meneh Arab sing malah karo. Nggih, Mbah Sunan. Saya teruskan ya. Tentang fase sejarah perjuangan atau rintisan merintis perjuangan mendirikan jamaah ini, kita harus tahu minimal sesingkat cerita nanti seluruh jamaah dulur-dulur harus tahu sampai fase yang sekarang ini. Biar apa? Biar tambah terang dan jelas, biar tambah mantap. Nah, jamaah kita itu benar-benar jamaah yang mendapat ridho dari Allah dan jamaah kita bukan main-main. Asli jamaah yang diridhoi oleh Allah dan asli urutannya itu genah. Nah, bahasa Jawa iki. Saudaraku sekalian, semuanya saya akan membedah mulai kita fase tentang taat kepada Allah. Fase pertama di dalam mendirikan awal-awalnya bahasa Indonesia. Awal-awalnya mendirikan jamaah itu sekitar tahun 2014 atau 15-nya itu mulainya. Di saat itu karena leluhur kita dari sanad-sanad mulai Rasulullah sampai fase uli amri kita. Sanad apa? Sanad kewaliannya, sanad keimanannya. Nah, setelah poro seh guru-guru, saya guru ya, sudah meninggal, akhirnya imam kita lah yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, dan mendapat sampur, dipilih untuk meneruskan
perjuangan menebarkan tauhid, memperjuangkan keimanan pada masa itu. Langsung singkat saja, diawalinya beliaunya guru kita, gurunya imam kita, Bapak Mufid. Nah, di sanad ada yang di atasnya imam kita ada Gus Mufid. Nah, itu guru imam kita. Nah, itu ada urut-urutannya sanad kewalian atau keimanan di situ. Intinya diawali meninggalnya Bapak Mufid sampai keluarnya Kang Karyadi CS. Itu awal ketaatan pada Allah, sumpah setia dengan Allah. Pada saat itu ketaatan yang diajarkan oleh imam kita masa itu tentang taatnya pada Allah. Tok cukup. Pada masa itu luar biasa perjuangannya jamaah-jamaah kita yang dulu itu kalau diajak mempercayai tok cukup awat tok wes. Dan di saat itu memang luar biasa, fase-fase yang ekstrim, yang luar biasa, yang ekstrim. Ekstrimnya bagaimana? Ya menghadapi tantangan-tantangan apa itu di masyarakat atau menghadapi sesuatu hal-hal yang tidak masuk akal, dan semuanya di saat itu memang benar-benar Allah memberikan sesuatu bukti langsung di saat itu. Fase itu memang los rahmat Allah dan Allah membuktikannya. Kalau memang hambanya itu cukup mempercayai Tuhan tok, Allah tok, wes kalau oh tok cukup, seperti itu, wes urusan sembarang beres. Urusan sembarang diridhoi oleh Allah, beresnya seperti itu dan diselamatkan oleh Allah. Beresnya seperti itu, saudaraku. Wes menghadapi apapun pasti selamat, pasti diselamatkan. Karena apa? Karena yang dipercaya hanya cukup Allah. Dulu pengetahuan-pengetahuan yang seperti masa sekarang tidak ada, belum ada. Karena beliaunya kalau membimbingnya ya lewat kelakuan. Wes macam-macam yang dihadapi. Karena apa? Ya saudara-saudara dulu itu ya warna-warna macam-macam. Seperti itulah fasenya. Jadi fase ketaatan pada Allah, sumpah setia dengan Allah sampai mati itu meyakini bahwa Allah lah pemelihara alam semesta. Allah lah yang memelihara alam semesta. Dan cukup tok yang menyelamatkan, seperti itu. Nah, itu nalikane pada saat awal-awal berdirinya jamaah ya seperti itu sampai akhirnya apa? Akhirnya dengan bimbingan yang cukup awal itu banyak rintangan. Makanya di saat fase pertama itu sampai fase terakhir, fase yang pertama, yang namanya
Bapak Karya DCS itu keluar dari jamaah. Karena apa? Tidak kuat untuk meyakini, untuk mempercayai Allah tok cukup, tidak mampu, tidak mau. Dia memilih Tuhan-Tuhan yang lain. Karena apa? Karena jabatan atau karena hartanya atau dan sebagainya. Ya, di antaranya seperti itu, saudaraku. Itu fase pertama dari ketaatan pada Allah, cukup Allah tok. Nah, sumpahnya seperti itu. Sumpah Allah sampai mati. Nah, seperti itu dulu fase yang pertama. Ya, ceritanya ya awal karo akhir aja. Nah, sebagai fase kedua taatnya pada Rasulullah sebagai sri tauladan umat penerusnya, seluruh umat. Di saat jamaah banyak yang keluar, fase ke-1 tuh jamaah tereliminasi, ya cara bahasanya kerennya seperti itu. Apa? Eliminasi. Ya, keren seperti itu. Nah, dengan keluarnya saudara-saudara si Karya DCS tadi, akhirnya bentuklah persaudaraan dunia akhirat. Nah, di saat taatnya pada Rasulullah sebagai sri tauladan, maka menyontoh. Karena apa? Rasulullah dengan para sahabat-sahabatnya, wah, ini membentuk seduluran dunia akhirat sampai mati. Seperti itu dulu ya, kalau mengaji seperti itu sumpahnya. Sumpahnya bagaimana di saat fase kedua tadi? Sama. Sumpah setia pada Allah dan persaudaraan sampai mati dunia akhirat. Persaudaraan dunia akhirat sampai mati. Seperti itu sering kita ikrar. Nah, fase persaudaraan dunia akhirat itu dimulai runtuhnya Karyadi, akhirnya tinggal sedikit. Nah, tinggal sedikit, akhirnya mengadakan munas pertama. Munas pertama itu didatangi hanya sedikit, belum ada wilayah barat, belum ada. Hanya wilayah timur dan tengah. Tengah itu yang ada hanya wilayah barat. Memang Jepara itu anak dari bahasa anak barat itu. anak barat maksudnya barat itu dari wilayah Kulon itu tengah langsung ke Jepara. Nah, yang mendatangi Nggih, Mbah, matur nuwun. itu wilayah Jawa Timur, khususnya di sekitar Kediri, termasuk Bojonegoro, Tulungagung. Sedikit sekali masa itu imam kita membentuk persaudaraan dunia akhirat. Di masa itu diawali di Karangasem. Nah, disitulah berjalan terus untuk perjuangan terus. Dan sampai akhirnya runtuhnya sumpah setianya pada Allah dan
persaudaraan ya di Karangasem sampai runtuhnya, hilangnya Pak Sukar, Pak Sukar, Pak Sukar keluar, Pak Roop, Abah Roop juga keluar, dan saudara kita Mbah No juga keluar. Itu keluarnya pada fase dunia akhirat. Setelah membentuk bentukan lagi imam kita, setelah itu bangkitlah jamaah kita, karena jamaah kita di fase dunia akhirat itu sudah menyeluruh, sudah ada di Barat, di Sumatera, di Kalimantan itu sudah ada. Jadi se-Nusantara. Maka di saat itulah dalam dipimpin Pak Sukar keluar, Baro'ob keluar, Mbah keluar, akhirnya terbentuklah fase ketiga. Nah, fase ketiga itu apa? Ya, fase ketiga sumpah setianya pada Allah, saudara, dan imam. Jadi sumpah setianya itu kepada Allah, bersaudara bersama imamnya sampai akhirat. Tuh. Tapi jadi sumpah setianya pada Allah, bersaudara bersama imamnya, dipimpin imamnya sampai perjalanan saat ini. Sampai kita dipimpin oleh imamnya saat ini, inilah fase ketiga. Fase ketiga ini dimulai apa? Runtuhnya persaudaraan dunia akhirat, terus membentuk sarang lebah. Nah, membentuk sarang lebah bagaimana? Lebah itu kan satu pemimpin, satu iman, satu pimpinan. Nah, semuanya itu kuat. Lebah itu ibaratnya lebah itu kuat sekali persaudaraannya. Ya, sampai sekarang, alhamdulillah, bentukan sarang lebah sampai sekarang dipimpin oleh imam dunia akhirat bersaudara sampai saat ini. Dan saat ini imam kita sampai membentuk masjid, bangun keselamatan. Lah itulah judul keselamatan dalam masjid ini, membentuk bangunan masjid keselamatan beserta seluruh aturan-aturannya, seperti itu. Jadi imam kita membentuk masjid ini ya jelas aturannya, semua aturannya jelas semua. Makanya siapa saja yang ingin selamat di dalam Baitullah, harus memasuki, menjalani syarat-syarat tersebut. Syarat-syarat di atas. Pertama, syaratnya masuk apa? Duwe niat asli ingin selamat. Duwe niat asli selamat yang krono Gusti Allah masuk jamaah asli. Nah, duwe niat asli, resik, jujur dari hati. Jangan seperti itu. Dan juga setelah mempunyai niat harus taat. Hati Rasul itu harus tertanam dan siap. Wis ketiga itu jangan sampai ada yang cacat. Kalau cacat ya risiko sendiri.
Masa cacat pada taatnya Allah itu pasti akan dibuang dan dikeluarkan. Masa enggak mau di Baitullah dengan bimbingannya imam kita yang jelas sekali. Sampai imam kita bangun masjid keselamatan di dalam Baitullah juga membangun beserta aturan-aturan termasuk runtut-runtutannya, sanad-sanadnya dari Adam satu adalah imam kita. Karena siapa yang mampu memimpin persaudaraan dunia sampai akhirat siapa? Hanya satu-satunya yaitu imam kita. Maka imam kita adalah pewaris meneruskan sebagai khalifah dari Adam. Nah, setelah beliaunya jelas memimpin sebagai khalifah meneruskan perjalanan sekarang. Nah, terbentuklah beliaunya mempunyai anak atau penerus kepemimpinan. Yang pertama Adam 2 dan seterusnya. Maka penerus Adam 1 disebut Bani Adam, termasuk kita semua saudara. Jelas saudaraku tentang syarat masuknya masjid di dalam keselamatan dalam masjid Baitullah. Jelas saudaraku? Alhamdulillah ya, jelas. Yes. Oke. Kalau jelas, tidak ada yang dipertanyakan satu fase ini, nah, kita akan membedah fase yang kedua. Apa? Terus yang kedua, ada apa ya di dalam masjid? Nah, seperti itu pertanyaannya. Kalau orang-orang atau saudara yang belum tahu kan mesti bertanya. Syaratnya masuk masjid keselamatan di Baitullah kok gitu? Kuatnya persaudaraan harus taat dan sebagainya. Nah, terus penasaran, di dalam masjid ada apanya? Nah, makanya kita akan jelaskan apa yang ada di dalam masjid tersebut. Oh, ternyata yang di dalamnya, oh imam kita, imam dan makmum. Oh, ada masjid. Oh, masjid itu di dalam masjid ada imam dan makmum. Oh, ada imam dan makmum. Semuanya niatnya menghadap Tuhan, menghambakan Tuhan. Oh, ini tak kunci keselamatan. Setelah itu. Lah, imamnya siapa? Yang jelas imamnya kan sudah kita sampaikan tadi, jelas imam kita. Makmumnya siapa? Ya makmum kita, ya kita semua. Selain imam pasti makmum. Tidak mungkin makmum menjadi imam dua, tidak ada. Mengembari atau apa ya? Mengembari atau menyamakan. Saya iya menyamakan atau itu tidak boleh. Yang ada hanya imam dan seperti itu saudaraku. Lah makmum tidak boleh jejer sama imam, tidak boleh. Imam ya imam. Imam itu lurusnya, utuhnya menghadap Tuhan. Itu imam kita. Nah, di dalam makmum
itu ada siapa-siapa, yaitu makmum dibagi atau ada 3 barisan atau sop-sop. Barisan pertama atau barisan pertama atau sop pertama siapa? Kalau barisan, ya bapak-bapak. Itu bahasa Jawa seperti itu. Barisan makmum pertama, bapak-bapak. Itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Arab, ya rojul. Rojul, laki-laki. Itu. Nah, tugasnya bapak apa? Nanti saya kupas semua. Nomor 2, siapa makmumnya? Ibu-ibu. Nah, ibu-ibu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ibu. Bahasa Jawa mak-mak. Lalu kalau bahasa Arabnya siapa? Nih keren titik ngerti bahasa Arab kalau bahasa Jawa ben keren titik Mbak ya. Nah, yang ketiga, makmum yang ketiga siapa? Anak-anak. Jadi soft yang ketiga adalah soft anak-anak. Lah, bahasa Arab anak-anak itu opo waladun walad. Itu jadi anak-anak itu bahasa Arab. Yang keren titik-titik tapi yang penting paham. Paham semua. Yang terpenting di dalam masjid itu adanya ya imam dan makmum. Lah makmumnya dengan 3 sop-sop itu intinya bagaimana? Ya intinya saya bedakan. Saya jelaskan. Makmum yang pertama adalah rojul atau bapak-bapak. Sebagai bapak itu pasti mereka mempunyai tanggung jawab besar karena mempunyai kewajiban atau tanggung jawab besar di dalam apa? Kalau di jamaah ya di dalam jamaah. Kalau bapak-bapak di dalam rumah ya bertanggung jawab di dalam rumah. Rumah tangganya tuh laki-laki. Nah, di jamaah sebagai rojul itu tanggung jawabnya besar sekali. Besar. Nah, kita mampu atau tidak nanti yang menjawab adalah kita sendiri. Tanggung jawab besar apa? Ya tanggung besar meneruskan atau membantu perjuangannya imam, mengikutinya aturan-aturan yang diberikan oleh imam kita. Makanya kita sudah ikrar dan taat pada Allah dan taat pada uli amri kita asli wis sumpah setia, maka di sini sebagai rojul karena siapa yang nyemplung-plung atau berani tanggung jawab dan diberi tanggung jawab oleh imamnya, itulah termasuk soft-soft rojul yang diberikan oleh Tuhannya pada saudara-saudaraku yang mampu dan berani ditempatkan di situ rojul. Ya jelas perjuangannya jelas sekali mengikuti pelajaran-pelajaran dari imam kita. Nanti setelah kita itu genah paham posisi kita sebagai makmum, nanti paham saya harus bagaimana paham karena nanti di dalam masjid ini ada pelajaran-pelajaran tentang apa saja yang dibimbingkan kepada kita oleh imam kita. Maka
sebagai bapak-bapak harus mempunyai tanggung jawab, mempunyai misi-misi besar sesuai arahan imam kita. Nah, kedua, makmum yang kedua apa? Ibu-ibu atau nisa. Nah, ibu-ibu ini imannya sudah jelas. Rojul kan sudah juga lengkap. Ketaatannya juga sudah siap. Tidak meragukan di situ di ibu-ibu juga membawa ketaatannya. Wajib taat. Taat pada siapa? Pada aturan yang sudah dianjurkan atau diperintahkan atau yang sudah dibimbing oleh imam. Kita mengikuti saja, ikut membantu perjuangannya rojul. Itu ibu-ibu. Kewajiban ibu-ibu satu, taat pada rojul, pada pimpinannya, dan membantu. Kalau membantu perempuan, ibu-ibu ya harus ikhlas. Kalau ibu rumah tangga ya anggone ngladeni pemimpin rumah tangga ya sing ikhlas. Gitu. Kalau di jamaah, lah ibu itu bukan ibu jantan. Ini ibu keimanan sing duwe sifat lembut, perasaan, ya tugasnya nyemangati karo dulur-dulure sing wis rojul. Membantu perjuangannya rojul. Jadi rojul itu kalau di keimanan perempuan juga bisa menjadi rojul. Ini ukurannya tentang keimanan dan ketakwaan di dalam masjid atau baitullah. Ibu ya seperti itu. Tidak harus perempuan. Laki-laki yang tidak mampu dan tidak mempunyai tanggung jawab dan tidak berani bertanggung jawab terdepan, di garda terdepan, ya gak apa-apa kabeh iku selamat. Tapi sadarlah, bantulah saudaramu yang membantu, yang penting taat. Wayahe apa? Ya mengikuti saja. Sesuai apa yang disarankan imam kita. Dan ibu-ibu, barisan ibu-ibu juga tidak hanya taat dan membantu perjuangan laki-laki. Wajibnya ibu-ibu juga berat. Berat bagaimana? Ya mendidik anak-anak. Ya enggak terus jadi ibu-ibu terus santai-santai saja, enggak. Wajib mendidik anak-anak. Ngisorane sampean lho sing durung jelas, durung paham tentang keimanan, tentang tauhid, tentang perjuangan atau apa saja pelajaran atau pengetahuan di jamaah itu wajib membimbing, menyontoi dan sebagainya. Di dalam persaudaraan itu harus seperti itu. Saling menyayangi, saling melindungi. Nah, itu barisan-barisan ibu-ibu. Yang ketiga, barisan ketiga atau ketiga apa? Soft anak-anak. Dari soft anak-anak ini bukan terus anak-anak enggak taat saya dewe dulinan enggak begitu. Kalau di jamaah tentang keimanan, tentang keselamatan ini anak-anak di soft anak-anak ya wajib mempunyai ketaatan. Taatnya pada imam kita. Taate karo dukur-dukurane nyontoh. Karena apa? Karena berjamaah itu kalau imamnya sudah menghadap Allah, akbar, takbir, maka di situ imam kita tidak mungkin lingak-linguk ke belakang. Kalau imam lingak-linguk ke belakang ngurusi
belakang-belakang ngurusi barisan atau bisa batal nanti. Nah, imam kita tidak seperti itu. Imam kita madhep Allah ya murni urusan yang madhep ning Gusti Allah. Wis menghambakan diri utuh menjadi utusannya, penerus utusannya sebagai uli amri. Jadi wis madhep tidak mungkin lingak-linguk atau menengok-nengok bahasa Indonesia. Terus bagaimana? Makanya di sini di sarang lebah ini di saat fase ketiga ini imam kita itu membumi wis langsung membumi, maka yang bertanggung jawab dalam dengan barisannya siapa? Ya barisan-barisan pertama nyontoni sing dadi bapak-bapak atau yang menjadi rojul-rojul kamil duwe tanggung jawab itu nyontoni. Kalau sudah menjadi bapak-bapak atau rojul-rojul itu wajib menyontoni sama adik-adiknya atau belakang-belakangnya. Wajib. Lah, yang depan di belakang imam pas nggak nyontoni terus ikut-ikut ke bumi, wah nanti berabe nanti jamaahnya. Ya nyontoni, nggak akan batal urusan jamaah atau yang ngiling niku ya makmum padha makmume. Cara barisan pertama ngelingno saya semat dulu ditertibno barisane dirapetno. Nah, itu enggak, kalau bilang begitu ngeling-ngeling nih enggak mungkin batal. Enggak mungkin batal dalam jamaah karena kita sebagai sama-sama makmum. Itu saya enggak batal saya ngelingno karo dulure saya. Matur nuwun, Mbah. Alhamdulillah. Jadi orang batal foto-foto makmumi. Setelah ngelingno ya terus kembali lagi set langsung madhep mengikuti imame. Tadi set cepat. Orang waktu ngelingne malah kebacot melok dulinan karo adik-adike karo malah ya rusak kabeh jamaah. Ya wis bar dielingne ya wis terus piye pase ngono wis ndang madhep meneh mengikuti imamnya. Imamnya saat rukuk ya dirukuk. Imamnya sujud ya mengikuti sujud seperti itu. Nah, Boten keblodor. Biasa. Boten kebacut. Boten kebacut, keblodor, terlena. Malah terlena ngelingno dulure malah katut. Wah. Wis Seloyo jenenge. Lali. Ndang barek ya dulur-dulurku kalau mengingatkan atau kalau ngelingno padha sedulure RPT-an ya gak apa-apa omong-omongan piye kadang nyenggol-nyenggol rasa dan sebagainya gak apa-apa. Nanti semua itu memang gesekan. Nanti asli nek niate padha resike utuhe ning Gusti Allah pasti nanti mendapat hidayah dari Tuhannya masing-masing. Itu pasti saya yakin. Makanya enggak akan batal. Enggak apa-apa, yang penting duit taat. Gitu. Saudaraku semua. Khususnya sanatipun bahasan, oke? Siap, Mbah. Siap. Yang ketiga adalah anak-anak. Nah, tugasnya anak-anak yaitu tadi rela dibimbing oleh ibu-ibu. Lah ibu sayang sekali anggone didik malah sing bocah iki ora paham-paham njaluk gendong ae. Ibuke ngamuk. Nek ra dituruti ngamuk, nek aduh wis kadang wis dituruti ndok sandinge malah neplok apa? Ibuke ngamuk terus, Mbah. Lah iya. Wis
Sing sabar ya, Gus. Sing penting taate karo aturan atau aturan-aturan yang sudah diberikan pada kita di jamaah harus ditaati. Tuh. Sudah jelas fase syarat-syarat masuk masjid sudah jelas, dan di dalam masjid itu ada siapa dan bagaimana sudah jelas. Apa ada yang dipertanyakan? Karena sempurna sekali jamaah kita, ada imam, ada makmum, dan barisannya, dan semua itu sudah tersistem beserta aturan-aturannya itu sudah lengkap. Itu ya, itu jelas di dalam. Kalau sudah jelas saya Ya, teruskan. Iya, ada pertanyaan? ini yang saya Gimana? Kalau Monggo tidak yang ada, saya bisa ditanyakan, dulur-dulur. Monggo yang kurang jelas bisa ditanyakan. baik ngopi lur. Monggo kalau ada yang ditanyakan sesuai apa? Sesuai tema dan sesuai apa yang saya sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan, silakan bertanya. Kalau di luar tema, jangan ditanya di Zoom ini. Kalau pertanyaan di luar tema, harus di RBT-an, los RBT-an. Di situ pasti ada solusinya tepat. Gitu lur ya. Di Zoom baik atau sedulur-sedulur saya harus begitu. Biar tertib. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Saya persilakan sesuai pengetahuan dan temanya. Kalau tidak ada saya teruskan. Ini belum selesai. Oke, saya Oke, teruskan. Oke, dilanjut Mas. Ya, siap saya lanjutkan. Nah, pertanyaan yang ketiga apa? Pertanyaan yang ketiga, di dalam masjid itu ada apa yang diajarkan? Apa yang diajarkan di dalam masjid? Seperti itu. Apa yang diajarkan di Baitullah, di dalam masjid itu? Nah, kita akan menjawabnya jelas sekali. Setelah syarat masuk, terus isinya juga jelas, ada jamaah dan imam. Nah, ada kegiatan apa? Nah, seperti itu juga pertanyaan seperti itu. Ada kegiatan apa di dalam masjid itu? Kok bangun masjid, keselamatan di Baitullah, di dalamnya itu mengajarkan apa? Seperti itu pertanyaannya. Nah, kami jawab, saudaraku. Pelajaran pertama itu tentang adab. Nah, ini mulai. Pelajaran pertama di dalam masjid ini, di dalam jamaah ini, jamaah bersama imamnya itu pengetahuan tentang adab. Belajar bersama tentang seperti itu. Adab toto kromo marang siapa? Pada siapa? Nah, tentunya jamaah kita dengan pengetahuan
menyadari tentang duweni adab tata krama anak dan orang tua. Di sini di atas tadi saya terangkan bahwa Bani Adam ini berkaitan dengan urut-urutan orang tua, sanad keimanan. Ya, seperti itu. Bisa dikatakan Adam 1, Adam 2, Adam 3, dan seterusnya. Karena di jamaah sini secara alami memang kehendak Tuhan. Lahir keimanan kita ini tidak tukul atau tumbuh dari batu atau tidak tumbuh dari khayalan atau tidak tumbuh dari kekuasaan dan yang lain-lain. Asli keimanan kita itu hidayah dari Allah dan diperjalankan Allah lewat siapa. Bahasanya dilahirkan siapa, ada orang tuanya dan ibu. Ada ibunya, ada bapaknya. Ibu keimanan, bapak keimanan tauhid. Itu saudaraku. Di sini pelajaran adab tata krama meninggikan adab bahwa kita benar-benar ini sadar diri bahwa kita itu sebagai anak dari siapa yang melahirkan. Itu bahasane nalikane RBT-an. Dari saudara kita Mas Agus tadi dalam WA-nan, kalau berani kalau tidak punya adab sama orang tua, bilangnya tadi kualat katanya. Ya, seperti itulah. Rasulullah juga menyampaikan, menyuruh, hormati orang tuamu, sayangi orang tuamu. Karena yang mempunyai tanggung jawab, yang melahirkanmu, yang membimbingmu, itu lewat orang tua. Karena diajari atau dibimbing atau disayangi, ditanggung jawabi sebagai orang tua, mempunyai peran khusus, mempunyai tanggung jawab besar kepada. Oleh karena itu, anak-anak harus mempunyai adab tata krama, harus menyayangi, harus berbakti, sungguh-sungguh menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tua. Di sini masalah Al-Quran atau hadis-hadis banyak tentang pelajaran menghormati orang tua, berbakti pada orang tua, jangan berani-berani sekali-kali membuat sakit pada orang tua. Karena apa? Imanan, ridho wa ridhol walidain, jelas bahaya. Kalau ingin bukti, silakan berani pada ibumu yang melahirkan keimanan. Silakan. Itu tentang keimanan. Tentang orang tua jasad, kita juga wajib menghargai, menghormati pada orang tua jasadmu. Termasuk contoh-contoh tadi Pak Arianto Malang. Beliaunya sangat bersyukur karena dilahirkan
dilakukan oleh bapaknya dan leluhur-leluhurnya, mungkin bersyukur itu ya terus diparingi sehat walafiat, mungkin dibimbing atau ditinggali nopo harta benda atau apa, sangat bersyukurnya, merasa terpanggil dia sama orang tuanya, syukurnya pada Tuhannya, akhirnya beliaunya menyisihkan hartanya atau apa tadi, memberikan jariah pada jamaah, sehingga beliaunya minta didoakan orang tuanya, disepuro oleh Allah, mendapat ampunan oleh Allah, mendapat ridho dari Allah, segala amal diterima dari Allah, seperti itu. Nah, kita sama-sama mendoakan, dan leluhur-leluhur kita juga seperti itu, dan pejuang-pejuang kita, jamaah kita yang sudah mendahului kita, termasuk Pak Yusuf, Yai Mojokerto, apa ya, terus Abah Parli, terus Yai Konjen, siapa? Lur. Kang Jayen. Ya, Yai Jayen. Nah, beliau-beliaunya pejuang-pejuang jamaah. Itu kita mengingat perjuangannya beliau, bersaudara, memberi support. Nah, itu wajib kita kenang. Juga kita ya mendoakan semoga semuanya itu mendapat ridho dan mendapat derajat selalu di sisi Tuhannya. Itulah termasuk perjuangan-perjuangan anak yang berbakti pada orang tua, di antaranya seperti itu. Jadi pelajaran adab itu sangat penting sekali. Yang kedua, ya, pelajaran adab itu apa? Bahasa Arabnya itu iqdad. Ini baru pelajaran pertama yang di dalam masjid. Pelajaran iqdad adalah tata krama. Pelajaran kedua apa? Pelajaran kedua itu persaudaraan, saling melindungi, saling mengokohkan, asah-asih, mempunyai kasih sayang sesama saudara. Tuh. Jadi pelajaran yang kedua, pelajaran menguatkan persaudaraan, menyayangi, saling, jangan sampai malah dengan saudaranya saling menjatuhkan, saling itu jangan sampai. Tidak ada pelajaran di jamaah kita itu perintah yang demikian. Gitu saudaraku. Apalagi saudaraan saling menjaga, menguatkan, membangun benteng-benteng jamaah, benteng-benteng persaudaraan, dan lain-lain. Gitu. Itu ya pelajaran yang kedua. Saya teruskan, pelajaran adalah pelajaran tentang kata. Pelajaran kedua adalah ribat, ya, itu persaudaraan. Setelah Toto Kromo sudah punya duanya Toto Kromo, terus kedua persaudaraan membangun benteng persaudaraan, saling melindungi, kokohnya persaudaraan,
pengetahuan sudah punya semua karena sudah dibimbing imamnya, banyak pengetahuan yang dikeluarkannya sudah jelas, terus persaudaraannya sudah kokoh juga. Nah, ini Fatah ini mulai keluar rasa percaya nih, imannya awak dhewe langsung dilakoni, buktine nduk kene. Buktine iman wis hijrah terus jihad iki, masane jihad yo saat ini, saat fase Fatah ini, saudaraku. Fatah ini apa? Pelajaran ketiga, memperjuangkan bareng-bareng, berjuang sama-sama untuk menaklukkan, memperjuangkan nasib siapa? Ya nasib itu, nasib seluruh jamaah kita. Jamaah kita ndak dengan pengetahuan jelas, bentengnya wis kuat, ya tarung di luar. Kudu sugih. Nah, seperti itu bagaimana? Wes pokoknya mengikuti imamnya, wes pasti semua itu akan selamat, pasti itu akan selamat. Untuk ketaatan mulai dibimbing oleh imamnya. Langsung saya lanjutkan. Pelajaran apa keempat? Adalah pelajaran tentang menjemput kemenangan. Apa? Halal falah, menjemput kemenangan. Kalau sudah berjuang, ya pasti harapan kita karena berjuangnya itu bersama-sama, seluruh kekuatan jamaah bersama-sama. Yakinlah harapan kita itu pasti. Nah, kalau menang ya kita jemput kemenangan kita bersama-sama juga. Siapa yang menjemput? Ya orang-orang yang tidak bisa menyebutnya. Tidak bisa. Ibaratnya apa? Wong rak gelem nandur kok panen. Ora gelem rekoso kok nampa enak. Ya rekoso se di situ mengikuti perjuangan yang luar biasa. Dan perjuangan yang luar biasa. Mengikuti imam. Benturan dan fase-fase yang lain. Oleh karena itu, kita juga sama-sama menjemput kemenangan itu pasti. Makanya siapa yang ikut Fatah, yang ikut berjuang bersama-sama, tanyakan pada diri kita masing-masing, kita posisi di mana. Kalau posisi anak-anak ya tidak mungkin ikut. Kalau ikut ya alhamdulillah, karena apa? Dibimbing oleh dulure gelem diajak ya alhamdulillah. Aku wis gak dulinan kok, aku tak melok ae. Seperti itu. Kalau anak-anak kan biasa seneng-seneng dulinan, tapi taat dikon ngalor kan itu betul. Tapi jiwa taatnya ada. Nah, kok di saat taatnya mendapat hidayah, saya ikut. Nah, itu nantinya pasti akan mendapatkannya. Apa? Jelas barokna khaulahu, di sisi Tuhannya pasti Allah akan memberikan berkat terus Jawane wena kemenangan yang menjemput kemenangan dengan pengetahuan yang jelas, dengan jalan yang terang. Disitulah kemenangan yang akan kita jemput. Tapi berjuang dulu saat ini bersama-sama saudara dan imam kita. Kuat dan tidaknya, mau dan tidaknya, tanyakan pada diri kita masing-masing. Inilah pelajaran di jamaah kita, pengetahuan yang diajarkan imam kita, terutama ingat tentang idat, tentang adat, toto kromo itu harus benar-benar dijalani.
itu saudaraku, iman itu memang harus dijalani, bukan hanya pengetahuan. Tapi kalau sudah iman langsung jalani, ya pasti dilakukan. Jadi semuanya itu langsung praktek. Nah, itulah yang pas itu. Tapi ini masih membahas pengetahuan aja sampai muntruk ya ora jadi kelakuan, ora gelem nglaku. Nah, hanya iman, mau nih urung kenal Allah sehingga kenal siapa Tuhan dan siapa yang memelihara. Pengetahuan itu dikaji terus, setelah itu kita wajib jalani langsung. Terus mengubah, terus imam jadi kelakuan bagaimana? Itu diomong aja, ndak ngelakoni, ndak jalan-jalani, akhirnya ya juga belum. Maka dari itu semuanya sekarang pengetahuan sudah jelas semua, tinggal kita menentukan diri kita di posisi di mana, ikut atau tidak, berani atau tidak, itu terserah saudara-saudaraku semua. Tapi harapan orang tua mempunyai kewajiban semuanya itu harus ikut mentaati, bersujudlah bersama imammu. Seperti itu, saudaraku dan keluargaku semua. Intinya, pokoknya itulah malam hari ini tentang bangunan keselamatan masjid itu yang saya sampaikan. Gitu Lur, monggo kalau ada pertanyaan yang masih dalam tema, monggo. Saya tanya, Mbak. Bisa? Monggo. Mbak, mau tanya, Mbak. Monggo. Saya menyimak dari awal, mulai dari syarat masuk masjid, taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada ulil amri. Nah, taat pada Allah, taat pada Rasul. Taat pada Rasul kan, Rasul itu uswatun hasanah, suri tauladan. Sebatas memberi contoh jalan, memberi contoh perjalanan. Berupa apa? Al-Quran dan sunnahnya. Dan ketika jamaah ini masih di fase taat pada Rasul, ya utamanya umumnya yang nggak ngerti Arab kan di situ bingung karena nggak ngerti Arab. Akhirnya kan masih bingung. Oleh Allah diberi kemurahan, langsung mengetahui iman itu saat taat pada ulil amri. Ya. Ketika namanya taat pada ulil amri, berarti percaya seutuhnya pada ulil amri. Apapun, soal bimbingan atau apapun. Dan tadi bahasan menerangkan siapapun yang mengikuti imamnya pasti selamat. Bagi pengikut ulil amri makmum yang mengatasnamakan Bani Adam, ada yang tidak ditaati satu poin aja. Satu poin, misalnya saat ini saatnya membangun. Padahal ulil amri itu sebagai imam, sebagai ulil amri kan memikirkan kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat para jamaahnya. Ketika di situ ada satu poin aja
yang tidak diikuti oleh makmumnya, apakah masih mendapatkan jaminan keselamatan? Apakah itu beresiko ke keselamatannya atau hanya idat aja? Idat aja, maksudnya tidak punya tata krama gitu aja, Mbah. Satu poin misalnya ya, imamnya punya program gini, di situ nggak percaya. Berarti kan ada satu poin yang meragukan imamnya. Padahal mengetahui iman itu asli dari imam. Di waktu fase taat pada Rasul, intinya yang mengimani agama, mengimani suara. Tapi kan ketika sudah ditakdir oleh Allah bertemu ulil amri, asli imannya utuh. Oh, Allah itu Tuhan, Tuhan sang penciptaku. Oh, yang menciptakan, yang mengedaki aku hidup. Tapi ketika imamnya itu punya program membangun, menyelamatkan sampai fatah, ibarat berjuang untuk kebahagiaan, apa ya, kata merubah nasib nggak ikut merubah. Pokoknya urusan fatal lah. Memerangi nasib untuk menuju kebahagiaan dunia akhirat. Di situ timbul nggak percaya. Nah ini ibarat kan tadi yang mengikuti imamnya itu dijamin selamat lah. Ketika ada satu poin yang tidak dipercaya oleh makmumnya pada imamnya, ini apakah masih dapat jaminan keselamatan atau hanya pelanggaran nggak punya tata krama aja? Gitu Mbak. Oke, Mbah No sekarang itu lahir kembali. Mbah No itu posisinya di bahwa di bawahnya Pak Cipto. Pak Cipto itu putranya Mas Araan. Mas Araan itu putranya Mbah Hasan. Jadi pernah apa aku karo Mbah No? Pak Cipto putranya Mas Dede putranya Mas Araan, Mbak. Enggak, untuk Enggak. urusan keimanan langsung Mas Araan. Oh ya. Nah, jadi sampai mengikuti sistem yang sudah baru dengar. Ya, Pernah Pak Cipto apa? sama Di imamnya Mbah saya dengar ditaruh di bawah Mas Dede. Mas Dede sempat nggak berani kan gitu ceritanya. Ya, pokoknya itulah nggak usah Ya. pokoknya akadnya yang jelas. Kembali ke laptop, Mbak. Kembali ke laptop. Oke, saya jawab. Tentang keselamatan itu pasti kalau satu syaratnya itu syarat itu terpenuhi. Syaratnya apa? Hati Allah, hati Rasul, wa amri. Syaratnya masuk. Kalau sudah masuk di dalam situ, karena di situ jelas di Baitullah, karena di dalam jamaah wis masuk jamaah. Kira tinggal posisinya itu barisane iku rojul apa nisa apa wala, barisane laki-laki atau perempuan atau anak. Kalau fatah, kalau nggak berani fatah mesti barisannya roto-roto ya masih di perempuan. Kalau perempuan kok masih dilihat sendiri ya di hati Mbah No sendiri. Kok aku iki posisiku dok wedok apa dok lanang apa dok anak-anak. Lah nek dok anak-anak jenenge anak-anak sing penting dok jero omah ibarate ya tetep selamat to. Masalah anak-anak sing penting ana ketaatan. Taat percaya nek aku itu mengimani uli amri sebagai imam saya dan saya jelas mengimani ati Allah wa ati Rasul wa uli amri. Masalah kegiatan perjuangan nalikane Rasulullah perang, ya ada sahabatnya yang nggak berani perang.
Ya percaya karo Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabi utusannya. Tapi nggak berani ini bukan keingkaran tapi ya nggak beraninya karena wedi mati atau piye atau ya wis intinya wis aku ngene ndok omah ae wis tak bagian masak atau apa ngarit-ngarit bagian ngarit unta atau ngarit no jaran ya nggak ikut berjuang ya tetap untuk ya selamat ya ndak apa tetap untuk urusan keselamatan pasti selamat karena dia di dalam jamaah ya nggak mungkin dia ingkar terus berani wes ora melok perang terus musuhi ya ora mungkin lah kalau musuhi kan berarti keluar dari rumah keluar dari jamaah lah dia hanya masih di dalam Mbak tetap selamat Mbak No. Itu jawaban saya Mbak No. Nggih. Nah pengen menjemput falah kemenangan kebahagiaan ya harus tahu diri lah ya kudune melok perang gitu loh Mbak. Nah kalau ndak berani perang lah perang itu tujuannya apa ya siji taat pada pimpinan pada uli amri pimpin doa asli nomor 1 krono Gusti Allah tidak ada maksud-maksud yang lain maka di situ sama-sama sehati sama-sama berjamaah kan mesti bareng-bareng ojo sampai ada dalam peperangan ada pengkhianatan seperti perang apa perang Uhud atau perang Badar Mbak Noy nah itu disuruh Rasulullah jangan turun wis posisine wong Islam iku ndok dhuwur gunung, wong kafir ndok ngisor, wis menang, bareng menang itu diperingati. Karena Allah Rasulullah mendapat petunjuk. Jangan turun. Nah, pasukannya dipenging turun. Roh ndok ngisor wiju royo-royo, wis harta rampasan wong wedok ayu-ayu ndok donya akeh wis. Katut. Nah, akhirnya banyak yang turun. Akhirnya taktik politiknya wong kabar Korea dibantai. Yes. Lah seperti itulah. Maka niat itu penting di awal tadi. Alhamdulillah. Jawabannya selamat. Alhamdulillah. Itu ya eling sampean Kak. Eling selamat ya. Ya saya yang menunggu saya. Tapi ya orang dong selamat terus pancet dok kono ae dadi anak-anak ya kudu piye carane dadi wong wedok barang ngono Mbah anu seh terus bangkit dadi lanang melok perang no seh sing kendel ngono lho Perang diperangi malah mureng-mureng Mbah. lah iya kuwi merangi hawa nafsumu yo. Oke lanjut saudaraku siapa yang bertanya lagi sudah jelas Mbak No? Jelas. Oke, terima kasih. Semoga pertanyaannya Mbak No buat contoh semua saudara-saudaraku menjadi kelakuan. Oke, yang lainnya? Takon 43 loh Mbak No, aku gak setuju. Perkara sing diceritakne Mbak Hasan mau dadi pengkhianat mergo akeh 43 royokan modun mau piye ya ayo. Wis gak melu-melu aku Mbah. Ayo. Kone? Kalau sudah cukup ya. Saya tak untuk diri wis wayahe. Monggo, anak-anakku kabeh. Memang kalau pengetahuan banyak dibedah di RBT-an. Nah, yang belum ikut RBT-an mungkin kan belum tahu, monggo tanya sekarang. Suarane cilik gede Mbak. Lirip banter, lirip. Iya. Ini biasanya ya wayahe ngoten niku, Pak. Monggo. Monggo dulur-dulur kurang jelas. Silakan.
Genai koyo ngene mbahno lho kan error iki. Ya gitu Lur. Kalau sudah paham kali ini ya berkan dan diridhoi oleh Allah. Tetap semangat. Waalaikumsalam. Mas Dede. Iya, Mbak. Pripun, Mbak. Ya. Monggo. Mame tak tutup ya. Monggo. Sebelumnya saya mohon maaf kalau merasa lancang karena ada sesuatu yang perlu saya sampaikan mengenai perkembangan mata rantai, bahwa saat ini kan sambungan mata rantai dengan terhadap jamaah-jamaah yang pasca saat ini berlaku sambungannya di luar Jawa Timur, khususnya di daerah Jawa Barat. Nah, tadi saya mendengar langsung tentang Pak Cipto ya. Sepengetahuan saya, ada sekitar 10 hari yang lalu saya konfirmasi sebenarnya siapa Pak Cipto itu bapaknya. Jawabnya ayah saya gitu. Saya hanya menegaskan saja Gus gitu. Saya juga baru ngeh gitu. Oh gitu. Ya udah saya terima Gus ya. Karena penjelasannya sebelumnya kan ke Mas Arhan atau bahasan, ya nggak masalah kalau buat saya gitu. Ketika dapat penjelasan ya agak rancu, nah saya minta kejelasan dari Gus kemana sambungannya. Beliau katakan ke saya sebagai bapak gimana. Nah, nanti berikutnya itu sambungannya di luar Jawa Timur. Misalkan di Jawa Barat jamaahnya, itu sambungannya di rantai Jawa Timur, Jawa Barat. Kalau misalkan lewat YouTube itu langsung saya atau Pak Teten atau ke Pak Martono, itu yang terdekat dari daerahnya atau kediamannya. Itu posisinya disambungkan bapaknya seperti itu. Hubungan Pak Cip juga termasuk seperti itu. Tapi kalau memang hal ini yang saya sampaikan masih butuh penjelasan langsung, silakan bahasan menghubungi imam kita. Kalau saya hanya mengcopy paste apa kata beliau, dan saya menerimanya. Itu aja bahasan. Cuma konfirmasi kok. Terima kasih. Sudah Mas Dede. Iya, sudah. Ya, terima kasih semuanya. Ini mengenai sanad keimanan, terus sambung berantai bersaudara sebagai anak dan bapak keimanan atau ibu anak keimanan. Mengenai di wilayah barat, khususnya di Jakarta, Mas Dede ya, khususnya barat Jakarta Mas Dede. Mengenai Pak Cipto, memang awal-awalnya itu pas ke sini itu memang demikian Mas Dede, langsung menyatakan bapaknya Mas Arhan. Setahu saya dulu kalau ada perubahan memang kenyataan seharusnya memang dari Pak Cipto itu belum kenal di jamaah ini, kenalnya atau lahirnya itu lewat Mas Dede atau Mas Tete, dan sudah disohhkan pada imam kita, yo enggak apa-apa toh Mas Dede, begitu aja. Karena ketidaktahuan saya. Nah, kalau saya tahu enggak mungkin saya jawab seperti pertanyaannya Mbak No tadi. Itu salah konfirmasi atau
bapaknya Mbak Beauty kurang jelas saja ya, tidak masalah. Tidak harus masalah ini terus bergusir. Saya langsung percaya saja sama saudaraku. Kalau memang ada konfirmasi yang demikian, saya 100% percaya sama saudaraku atau sama putuku. Gitu aja Mas Didi. Gimana? Jelas jawaban Ya. saya Mas Didi? Jelas, Mbak. Oke. Ya. Bersih ya. Iya, ini karena berikutnya kan perkembangannya seperti itu. Jadi hanya Ya, mempertegas gitu aja. Ya, saya Ceritanya. sudah tahu. Itu hanya ya salah pertanyaan dulu lah seperti itu. Nggak apa-apa, jelasnya memang seperti itu ya. Iya. Iya. Nggak, Matur itu aja suwun. ya. Oke, Mbak. Oke, cukup. Tenang kakakku, tenang. Sudah cukup? Betul-betul. Kalau semuanya sudah paham, jelas, dan saya himbau seluruh jamaah yang belum masuk di grup atau apa, dan ada orang baru masuk di wilayahnya siapa, pada orangnya siapa, itulah yang bertanggung jawab. Seperti Saya itu. masuk grup sama sekali, Mbak. Oh, durung lulus sih. Tenang aja. Kamu itu kesusuai. Tenang aja. Katanya siapa yang belum masuk grup ya, saya belum masuk grup. Nah, laporan aja. Masuk jamaah. Ya kepleset ngomong di dia Mbak No. Masuk jamaah ya. Jamaah baru loh Mbak No. Dan ada juga mungkin tadi di WA ada Pak Suparman atau siapa, katanya anak yatim piatu. Mohon segera memilih sanadnya, urut-urutannya langsung pada siapa. Itu yang bertanggung jawab. Ada sambungnya monggo. Sudah paham semua ya? Kalau Pak Usman, kalau Pak Parman ya ke Pak Usman, kan sama-sama Sumatera. Ya terserah itu, pokoknya sudah tahu bahasa saya, masuk mencari ke Kediri yang terdekat saja. Ya terserahlah, monggo penak piye. Intinya orang tua itu harus, kalau dijadikan orang tua ya orang tuanya juga harus menerima, harus tanggung jawab, seperti itu. Oke, paham? Paham. Paham dulu. Oke, kalau paham, ya mohon maaf, Zoom kali ini, malam ini, kita akhiri. Semoga bermanfaat dan menjadikan support pembenahan ke depan seluruh jamaah kita, dan mendapat selalu ridho dari Allah. Gitu lho ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you. I love you. Saya kembalikan kepada host atau pembagi acara, Mas Tato Tulungagung. Monggo Mas Tato. Oke, siap Hasan. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada videonya Mbak Hasan yang telah memberikan jangannya kepada kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai host membagi acara di malam ini, tidak ada masalah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga keselamatan, kesehatan, keberkahan, ridha dari Allah SWT senantiasa menyertai di setiap langkah hidup kita. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu semuanya. Mas Saudara. Rahayu.